Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Restiani dari kelas 12 MIPA 3 4 Pandeglang. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat koligatif larutan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian materi. Materi yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Materi yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Materi yang ketiga adalah penurunan titik beku. Dan materi yang keempat adalah tekanan osmosis. Tujuan saya membuat video praktikum pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia yang ditugaskan oleh Ibu Hikmah Fitria Somi Sarjana Pendidikan. Untuk itu, happy watching and let's go! Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada zat terlarut, akan tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi dua. Ada koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Memasuki materi praktikum yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih penurunan tekanan uap itu? Jadi, penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap pelarut murni yang disebabkan karena adanya penambahan zat terlarut volatile. Nah, penurunan tekanan uap juga dapat disebabkan karena adanya selisih antara tekanan uap murni dan larutan. Oleh karena itu, semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin rendah tekanan uap larutannya. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lihat praktikum berikut ini. Siapkan alat dan bahan, 1 botol aqua, 3 buah gelas beserta tutupnya yang sudah diberi label, 1 garam, 1 botol cuka, dan 1 sendok. Tuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang sudah kita beri label. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas yang sudah kita beri label air garam dan aduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan cuka secukupnya ke dalam gelas yang sudah kita beri label air cuka. Dan aduk hingga merata. Kemudian, tutup masing-masing gelas menggunakan tutupnya dengan sangat rapat agar tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Lalu, kita diamkan selama 24 jam atau 1 hari hingga kita mengetahui reaksi yang terjadi. Nah, sudah 1 hari nih, ayo kita buka. Bisa kita lihat bahwa di dalam air murni tidak terjadi penguapan atau tidak terdapat gelembung-gelembung kecil. Akan tetapi, di dalam gelas yang berisi air dicampur garam, kita bisa melihat adanya penguapan dan bisa kita lihat di dalam gelas yang berisi air garam tersebut banyak sekali gelembung-gelembung kecil. Selanjutnya, kita buka air yang sudah kita campur dengan cuka. Bisa kita lihat bahwa di dalam gelas yang sudah kita campur air dengan cuka hanya terdapat sedikit gelembung saja. Kesimpulannya, zat terlarut mengalami penguapan dari zat pelarut sehingga jumlah zat pelarut yang menguap menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut murni karena zat terlarut akan menahan pelarut untuk menguap. Oke, memasuki materi yang selanjutnya adalah kenaikan titik didih.
Jadi, kenaikan titik didih merupakan suhu yang terbentuk ketika besar tekanan uap sebuah zat cair sama dengan besar tekanan eksternal yang dialami oleh cairan tersebut. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lihat praktikum berikut ini. Siapkan 2 buah panci. Siapkan 1 gelas air dan kita masukkan ke dalam panci yang pertama. Lalu, kita masukkan lagi 1 gelas air ke dalam panci yang kedua. Selanjutnya, kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam salah satu panci yang kedua. Dan aduk hingga merata. Untuk panci yang pertama tidak perlu ditambahkan garam, karena panci yang pertama khusus air murni saja. Selanjutnya, kita didihkan larutan tersebut dan tunggu hingga beberapa menit. Bisa kita lihat air murni sudah banyak gelembungnya loh, sedangkan air dan garam hanya terdapat sedikit gelembung saja. Nah, setelah 2 menit, kita lihat bahwa di dalam air murni banyak sekali gelembung yang terdapat. Akan tetapi, dalam air yang sudah dicampur garam hanya sedikit saja. Kesimpulannya, ternyata suatu zat pelarut mempengaruhi laju kenaikan titik didih. Oleh karena itu, ketika suatu air yang dicampurkan dengan garam lalu kita didihkan, maka air yang dicampur garam tersebut akan lebih sukar atau lebih lambat untuk mendidih. Akan tetapi, ketika air murni yang kita didihkan, maka akan semakin cepat air murni tersebut mendidihnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah penurunan titik beku larutan. Apa sih penurunan titik beku larutan itu? Jadi, penurunan titik beku larutan adalah penurunan titik di mana suatu larutan membeku karena adanya suatu zat terlarut. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lihat praktikum berikut ini. Alat dan bahan, siapkan 3 buah es batu, baskom, sendok, garam, susu, pemukul es, dan juga plastik. Selanjutnya, hancurkan es batu dan masukkan ke dalam baskom. Lalu, kita taburkan garam ke dalam es yang ada di dalam baskom dengan cara merata. Lalu, kita tuangkan susu ke dalam plastik tersebut. Kemudian, susu yang sudah dalam plastik, kita masukkan ke dalam baskom, lalu kita tutup rapat-rapat menggunakan batu es yang sudah disediakan. Tunggu hingga 30 menit. Nah, es mambonya udah jadi loh. Teman-teman pasti bingung kenapa es ini bisa membeku. Karena ketika garam dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi es, maka akan mempercepat penurunan titik beku. Oleh karena itu, susu yang ada di dalam plastik ini lebih cepat membeku. Dan ketika garam dimasukkannya dalam kuantitas yang banyak, maka itu juga akan berpengaruh dan akan mempercepat penurunan titik beku. Kita coba ya. Enak. Jangan lupa mencoba. Oke, materi yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah, apa sih tekanan osmosis itu? Jadi, tekanan osmosis merupakan peristiwa difusi atau perpindahan suatu larutan cair ke dalam larutan yang lebih kental melalui membran semi permeabel.
Supaya kalian lebih paham, yuk kita lihat praktikum berikut ini. Siapkan alat dan bahan: 1 botol air, garam, sendok, gelas yang sudah diberi label, dan juga 4 buah tomat kecil. Langkah yang pertama, siapkan gelas yang sudah kita beri label. Kemudian, tuangkan air yang ada di dalam botol secukupnya ke dalam masing-masing gelas. Lalu, kita tambahkan 1 sendok makan garam ke dalam air yang sudah kita beri label air garam. Aduk hingga merata. Lalu kita masukkan masing-masing 2 tomat yang masih segar ke dalam air murni dan air garam. Wah, bisa kita lihat tomat yang ada di dalam gelas air murni terlihat tenggelam, sedangkan tomat kecil yang ada di dalam air garam terlihat mengapung. Tunggu hingga 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kita bisa melihat apa yang terjadi kepada 4 tomat tersebut. Tomat yang sudah kita masukkan ke dalam air garam terlihat lebih lembek sedangkan tomat yang kita masukkan ke dalam gelas berisi air murni terlihat masih segar, sama seperti awal kita masukkan. Jadi, kesimpulannya adalah ketika suatu tomat dimasukkan ke dalam air garam, maka tomat tersebut akan mudah sekali menjadi lembek. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena molekul yang terdapat pada tomat berpindah ke dalam molekul yang terdapat pada air. Akan tetapi, ketika suatu tomat dimasukkan ke dalam air murni saja, maka tomat tersebut akan sukar untuk melembek karena tidak terjadi atau karena hanya sedikit saja terjadi perpindahan dari molekul tomat ke dalam molekul air. Materi praktikum kali ini udah beres loh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kita tonton tadi bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.